Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, Pak Ketum, Pak Solikan Badri, selaku Ketua Umum DPP Hakti yang baru. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat kembali dipertemukan dalam ruang inspiratif yang penuh semangat dan kolaborasi, yakni dalam acara Ruang Kita, Dari Kita, Untuk Kita, yang secara rutin setiap bulannya diselenggarakan oleh DPD Hakti DKI Jakarta. Acara ini menjadi wadah berbagi ilmu, berdiskusi hangat, dan memperkuat solidaritas antar sesama tenaga kesehatan di tengah dinamika dan tantangan yang terus berkembang. Untuk menyemarakan acara ini, izinkan saya membuka acara dengan sebuah pantun dan tolong disambut dengan cakep. Burung merpati terbang di angkasa, Cakep, Cakep. Cakep. membawa Cakep. damai ke penjuru dunia. cakep. Cakep. Ruang kita hadir untuk semua, tempat berbagi ilmu dan cerita. Cakep. Cakep. Mari kita jadikan momentum ini sebagai ruang belajar, bertukar pikiran, serta mempererat silaturahmi. Semoga setiap edisi ruang kita dapat terus memberi manfaat, inspirasi, dan semangat bagi kita semua. Cakep. Cakep. Berbagi ilmu, menyatu dalam aksi, kolaborasi tanpa batas untuk kita semua. Selamat mengikuti acara, dan di sini kita mendapatkan kehormatan yang luar biasa untuk edisi kedua ini, kehadiran Pak Ketua Umum kita yang baru, Pak Solikan Badri. Silakan Pak Ketum untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan kepada kami semua. Silakan Pak Ketum. Baik, terima kasih Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Prof. Raymond Rubianto. Selamat malam Prof. Selamat Eh, malam Pak Ketum. ya, ya, Prof. eh, sekaligus sebagai Dewan Pembina Hakti, mohon bimbingan nanti selama 5 tahun kita berjuang bersama untuk agar Hakti ini bisa lebih maju lagi. Ya, yang saya hormati Ketua DPD Hakti Jakarta, Ibu Lilis Christine Lesmana. Selamat malam Ibu, matur suwun sudah Selamat diundang. malam Pak Kehormatan bagi Ketum. kami bisa ikut hadir dalam acara ruang kita ini. Oke, yang saya hormati pula para pimpinan di level DPD dan juga DPC. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mohon izin perkenalkan saya Solihan Badri. Atas amanat dari Munas kemarin, saya diamanahkan melanjutkan perjuangan kita bersama, Bapak Ibu, untuk membawa organisasi profesi kita ini agar lebih baik lagi. Tentu banyak hal yang masih harus kita perjuangkan. Salah satunya yang kemarin disampaikan Bu Lilis saat kita diskusi saat di Munas, nggih, Bu Lilis, nggih, berbagai standar-standar agar eh, akupunktur terapis ini segera bisa diserap di layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas dan lain sebagainya begitu. Nggih. Eh, dan kegiatan pada malam hari ini itu sangat baik sekali, kami sangat mendukung sekali, dan ini adalah salah satu wujud dari eh, apa Bu Lilis dan tim dalam rangka meningkatkan kompetensi kita bersama akupunktur terapis agar pengetahuan, ilmu pengetahuan dan juga kompetensi kita semakin baik dan semakin meningkat. Begitu. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi atas undangannya Ibu Lilis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketum atas sambutannya. Kemudian mari kita sambut narasumber kita untuk edisi kedua ini, Bapak Profesor Dr. Raymond Rubianto Chandrawinata, PhD, MS, MBA,
FRSPH dengan topik akupuntur dan evidence-based medicine, mencari titik temu antara tradisi dan bukti. Silakan Pak Raymond. Oke, terima kasih Bu Lilis, Bu Christine, terima kasih atas undangannya. DPTH di Jakarta ya, selalu setia melakukan banyak sekali acara-acara yang baik sekali. Saya juga welcoming Pak Ketua yang baru adalah Pak Solikin Badri. Semoga sukses selalu ya Pak ya dalam membawa Hakti ini menjadi suatu organisasi profesi yang berwibawa dan juga mempunyai tujuan yang baik selaras dengan standar-standar internasional. Dan akhirnya kita akan merasakan bagaimana akupunktur terapis itu memberi banyak berkah, bukan hanya praktek pribadi satu hari, kita harapkan bisa praktek di rumah sakit, di puskesmas, dimanapun mereka berada. Ya. Nah, jadi ini semoga harapan kami ya Pak Ketua ya, Anda bisa membawa kompetensi ini menjadi selangkah lebih maju dari sebelumnya. Ya. Amin. Amin ya, terima kasih ya. Nah, teman-teman, malam hari ini kita akan membicarakan satu hal yang banyak sebetulnya diperbincangkan dan diperdebatkan di antara profesi kesehatan dan profesi medis ya. Apakah akupunktur itu memang benar-benar suatu hal yang scientific, mempunyai evidence base, mempunyai eh, bukti-bukti medis yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah kita akan membicarakan bagaimana EBM itu juga diperlukan, tapi EBM yang mana yang diperlukan untuk suatu ilmu yang disebut sebagai akupunktur ini, ya. Jadi nama saya Raymond Chandrawinata, saya mengajar di AS ya, Akupunktur Akademi Akupunktur Surabaya dan juga Unika Atmajaya. Saya sebetulnya ditrain sebagai molecular pharmacologist ya, jadi saya melakukan banyak uji klinik juga obat-obat kimiawi, obat biologis, dan obat herbal. Namun saya belajar akupunktur 2002, kemudian kami harus sekolah lagi, makanya saya sekolah di AS, lulus tahun 2022 ya. 2022 ya, karena kami masuk 2019, 2022, sudah lama sih nggak lupa ya. Jadi intinya adalah begini, kita kalau bicara mengenai akupunktur, itu tentunya harus kita bisa lakukan uji. Nah, uji yang terbaik itu uji yang bagaimana? Ini yang kita akan bicarakan malam ini. Karena teman-teman saya yang para dokter juga, mereka masih memikirkan apakah memang benar ini adalah salah satu bagian daripada medis ya. Dan kalau di dalam tatanan Kementerian Kesehatan sekarang kan masuknya dalam keterapian fisik ya. Nah, sebetulnya kalau kita ketahui bahwa akupunktur itu lebih dari keterapian fisik. Karena apa? Dia sumbernya adalah energi. Kalau kita bicara mengenai ini ya, mesti kita bicarakan mengenai energi yang mengalir lewat meridian dan lain-lain yang sudah Anda ketahui dan sudah Anda praktekkan sehari-hari. Sehingga kalau kita lihat mana bukti-bukti saintifiknya, bukti-bukti medisnya, kalau Anda memakai SC36 itu apakah yang terjadi? Kalau Anda memakai titik-titik akupunktur yang lainnya, apa yang terjadi di dalam tubuh? Nah, ini yang akan kita bicarakan malam hari ini. Sebetulnya cukup panjang, tapi saya akan sarikan dalam waktu 30 menit ke depan. Ya. Oke, yang pertama adalah ini, saya tunjukkan bahwa akupunktur yang paling banyak sekarang itu kan keterapian fisik. Saya rasa banyak pasien-pasien Anda itu datang ke praktek Anda karena mencari nyeri ya. Nah ini apa namanya kehilangan nyeri ini salah satu efek daripada akupunktur dan kalau yang ini para dokter medis itu banyak yang mempercayai. Bahkan sekarang kalau kita lihat penulisan obat-obat anti nyeri ya, anti-pain medication itu berkurang karena apa? Sudah banyak yang melakukan tindakan akupunktur, mendapatkan keterapian akupunktur. Nah, ini yang kita lihat di sini, buktinya di mana? Nah, kalau kita lihat sebentar saya tunjukkan secara laser pointer, ini adalah number publication ya, publikasi. Nah, di sini mulai sampai tahun 2016 nih, makin lama makin banyak publikasi tentang pain medicine, yaitu menggunakan akupunktur. Jadi kalau kita lihat di sini, memang penggunaan daripada akupunktur untuk keterapian fisik, terutama nyeri, memang sudah digandrungi orang-orang dan disukai terbukti dari banyaknya publikasi. Nah, sampai di sini kita lihat di sini banyak sekali, misalnya ini Evidence-Based Complementary Alternative Medicine Journal yang menunjukkan ada 375
artikel hanya mengenai akupunktur untuk nyeri ya. Kemudian ada lagi ini Journal of Alternative Complementary Medicine Trial 155 dan lain-lain ya. Jadi menunjukkan bahwa yang disukai bidang medis saat ini, yang diakui oleh bidang medis saat ini adalah akupunktur untuk nyeri. Nah, kalau gitu gimana? Kita kan juga bisa melakukan penyakit dalam dan lain-lain. Nah, ini masalahnya karena mereka masih belum percaya adanya evidence yang tepat, bukti-bukti yang tepat penggunaan akupunktur untuk penyakit-penyakit dalam. Kalau pain sudah diakui jelas ya. Mau pain apa saja kita tidak takut. Tapi kalau kita mengenai penyakit dalam, penyakit neurologi ya, Parkinson dan lain-lain itu masih belum ada banyak ya. Nah, sekarang kalau kita bicarakan evidence apa yang dibutuhkan. Nah, nanti kita lihat yang dibutuhkan adalah memang uji klinik. Nah, karena uji klinik adalah evidence yang pertama yang di atas. Bahkan di atas ada yang namanya randomized review yang disebut sebagai meta-analisis itu adalah meta-analisa menggunakan statistik dari uji-uji klinik ya. Nah, namun tidak cukup hanya uji klinik. Ternyata kalau kita bicarakan mengenai mekanisme bagaimana akupunktur bekerja, itu juga ada banyak sekali teori. Ini contoh yang kanan ini, neuroanatomical basis for electroacupuncture to derive vagal adrenal axis. Nah, ini kan menjadi neurohormon sudah. Nah, ini apakah cukup menjadi evidence? Nah, nanti kita lihat ya, evidence-nya berapa ya. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai muscle soreness, muscle pain, nah ini sampai tipe 1 ini udah systematic review dan meta-analysis. Jadi ada hal-hal yang tertentu yang diakui secara medis itu memang benar-benar akupunktur atau yang disebut sebagai hanya mekanisme medis akupunktur mekanistik dan evidence-nya itu kurang. Nah, kalau kita mau bicara dengan para dokter di mana kita dibolehkan untuk 1 hari boleh berprofesi di rumah sakit, berprofesi di puskesmas, tentunya kita akan harus menjadi eh, kolega dari para dokter ya. Ini yang belum terjadi saat ini. Karena kita masih di bawah eh, di sama kesehatan, satunya medis, satunya kesehatan. Tapi seakan-akan kalau kita bicara mengenai para dokter itu masih menyaksikan akupunktur terapis ini, kecuali beberapa yang mereka sudah melakukan akupunktur ya. Nah, tentunya makanya menurut saya kita mesti memikirkan juga adanya kompetensi dan naik sampai profesi nih akupunktur ini. Sekarang kan D3 lulus ya, belum profesi akupunktur nih, baru uji kompetensi. Tapi kalau kita sudah mempunyai program profesi, itu di mana kalau kita sudah melakukan banyak sekali sekolah, termasuk 4 tahun sekolah ditambah dengan 1 tahun seperti para kesehatan yang lain, perawat dan lain-lain ya, farmasi itu semua kan 5 tahun ya, tidak 3 tahun. Nah, ini mungkin kita akan mendapatkan tambahan lagi amunisi untuk menunjukkan bahwa akupunktur itu setara loh dengan medis, dengan yang lain-lain. Tapi sampai saat ini, maka kita mesti tunjukkan dengan evidence base-nya. Jangan sampai kita lengah bahwa akupunktur tidak mempunyai scientific yang baik. Nah, malam ini kita akan bicarakan mengenai hal ini untuk menaikkan harkat dan wibawa daripada akupunktur ini, ya. Nah, tentunya kalau kita bicara mengenai evidence-based practice, itu yang dokter-dokter lakukan, ya, perawat, dokter, farmasis itu mereka sekarang sudah melakukan evidence-based practice. Evidence-based practice artinya gimana? Adalah praktek-praktek kesehatan maupun praktek-praktek kedokteran yang sudah terstandarisasi seluruh dunia. Nah, ini otomatis satu praktisi dengan yang lain tidak banyak bedanya. Tergantung dari pasien ya. Tapi kalau pasiennya sama, diagnosa pada kita, datang ke kita, diagnosanya harusnya terstandarkan. Pengobatannya juga terstandarkan. Nah, itu berdasarkan dari mana? Dari best practice guideline. Jadi kalau kita dokter ke dokter manapun itu akan sama terapinya. Nah, ini kalau kita ini di bidang akupunktur ini agak sedikit susah. Nanti saya tunjukin kenapa ya? Karena memang kita mendiagnosanya itu beda satu sama lain tergantung dari simptom dan keluhan. Kalau para dokter, mereka juga menentukan simptom dan keluhan, tapi kebanyakan terapinya sama karena mereka mempunyai standarisasi pengobatan.
Contohnya saja kalau sakit GERD ya dikasih PPI, omeprazol, lansoprazol, omeprazol, dikasih pantoprazol dan lain-lain. Kalau hipertensi ya kita melihat apa ya calcium channel blocker, golongan amlodipin, nifedipin, golongan ARB, apa namanya angiotensin receptor blocker, misalnya pakai losartan, mau pakai irbesartan, mau pakai valsartan, mau pakai candesartan, apapun juga itu sama terapinya. Nah, itu kenapa? Karena sudah berdasarkan dari uji klinik dan berdasarkan evidence base, berdasarkan guideline yang berasal dari uji klinik dari evidence base itu. Nah, kalau kita kan belum punya nih, sehingga makanya mereka tidak melihat bahwa ini adalah satu tindakan medis yang sudah bisa di-repeated. Jadi artinya kalau kita lakukan dengan 2-3 terapi sama berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Karena tidak ada standarisasi dalam pengobatan. Saya yakin kalau ada orang sakit perut ke Anda, mungkin 5 daripada akupunktur terapis akan mendapatkan 5 terapi yang berbeda. Hasilnya juga berbeda itu intinya. Ya, jadi ini yang kita harus jawab, bagaimana kita bisa menstandarisasi terapi, karena satu profesi selalu diminta untuk standarisasi terapi. Dan itu basisnya apa? Basisnya adalah evidence base, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang kita pakai di dunia medis, evidence base yang nomor 1, yang paling tinggi adalah meta-analysis systematic review. Dan ini kita lihat kalau ada akupunktur, itu udah banyak. Nanti saya tunjukin ya. Yang kedua adalah randomized control trial, prospektif. Jadi ini adalah studi uji klinik teracak di mana ada double placebo ya, di mana ada placebo dan juga blind. Artinya peneliti tidak tahu pasien A atau pasien B mendapatkan obat yang benar atau placebo. Jadi blind, jadi tertutup, tidak tahu ya. Karena kita mengurangi efek dari placebo, efek daripada kebetulan. Jadi kalau kita lihat ada perbaikan di antara obat di atas kebetulan, maka itulah hasil yang paling baik. Ya. Nah, itu level 1 kalau ini 1A, paling atas ya. Maka kalau kita udah mempunyai meta-analisis ini, saya katakan standarisasi praktek daripada para dokter sudah menggunakan clinical practice guideline. Ini nomor 1 nih, clinical practice guideline. Ini yang dipakai dokter seluruh dunia. Jadi seandainya ada penggunaan stent, seluruh dunia akan menggunakan best practice guideline yang sama. Bentuk stennya, ukurannya, berapa blokadenya, di mana arteri yang terblokade, dan lain-lain. Mereka menggunakan stent yang sama. Karena apa? Karena seluruh dunia akan menggunakan clinical practice guideline. Ya. Nah, di bawah randomized control trial ini cohort study. Jadi satu group of patient itu melakukan bersama-sama. Jadi kita lihat bagaimana nanti kita hasilnya, dan kita ini kalau ini observasi. Jadi bukan didesain untuk uji klinik, hanya dilihat sebelum dan sesudahnya saja. Itu namanya cohort study. Nah, kalau kurang pasiennya, misalnya, saya punya hanya 20 pasien, nah ini disebut sebagai case control study, ya. Ini adalah observasi saja sebelum dan sesudah, dan kita bisa lihat hasilnya bagus enggak sebelum dan sesudah. Nah, kalau ini namanya case report, ini nomor 4 nih, paling bawah nih, ya, case report. Nah, ini adalah hanya kasus 1-2 kasus saja. Saya menemukan bahwa dengan terapi A, saya kakinya yang tadinya pincang menjadi tidak pincang, gampangnya gitu ya. Atau kalau tadinya cerebral palsy, Bell's palsy, mulutnya miring 30 derajat, sekarang tinggal 5 derajat. Hanya 5 pasien. Nah, kita masukkan dalam case report. Dan yang paling bawah ada yang study, mechanistic study menggunakan animal atau laboratorium study, tidak menggunakan manusia. Ini adalah level yang paling bawah, yang paling nomor 5. Nah, kalau lihat gini ya teman-teman semua, maka ada 5 level, tapi yang paling tinggi di atas randomized control trial itu adalah meta-analysis, dan yang lebih tinggi lagi adalah clinical practice guideline. Ya. Nah, ini yang kita harapkan satu hari kalau bisa di Indonesia, akupunktur juga mempunyai ini meta-analisis dan juga clinical practice guideline, ya, sehingga bisa dipercayai oleh para medis nih. Nggak kayak sekarang, karena kalau kita kirim pasien ke 5 akupunkturis, pasti hasilnya berbeda-beda. Kita belum punya melakukan randomized control trial yang terarah seperti ini, ya. Nah, masalahnya adalah evidence-based medicine yang kita punya itu sebetulnya basisnya bukan TCM, bukan akupunktur, bukan herbal medicine.
basisnya adalah obat. Nah, obat itu kalau kita ketahui secara farmakologi, dia adalah punya satu obat, satu reseptor. Dia bisa berguna sebagai agonis atau sebagai antagonis. Kalau agonis dia mempertingkat daripada kerja aktivitas daripada reseptor sehingga ada penurunan fisiologis atau kenaikan fisiologis. Contohnya, atau penurunan daripada eh, hipertensi, penurunan tensi, penurunan gula darah, gitu ya, atau kenaikan dari vasodilatasi dan lain-lain itu sebagai agonis atau antagonis. Sedangkan kalau kita menggunakan jarum, kan kita tidak pakai satu jarum nih. Pasti paling enggak, paling sedikit 5 jarum. Bahkan saya tahu ada teman saya, akupunkturis, sampai 20 jarum, 30 jarum, dan sebagainya. Sehingga bagaimana kita bisa mengaplikasikan EBM ini kalau ini tadinya hanya satu obat, satu reseptor. Ya, kita kan diajari ini tidak mungkin pakai satu jarum ya, mungkin kecuali kalau Anda pintar sekali hanya satu jarum pasiennya bisa bisa sembuh gitu ya. Sedangkan akupunktur aja yang kita pelajari itu paling enggak pakai tauma. Tauma itu 3 jarum, nggak mungkin kita. Dan itu tempat-tempat di mana dia ditusukkan tidak hanya satu area, berbagai macam area. Sehingga EBM yang dibentuk dengan penggunaan daripada pengertian obat ini mungkin tidak cocok untuk golongan TCM, golongan akupunktur maupun herbal terapi. Sehingga harus kita memikirkan cara lain untuk masih menggunakan EBM, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, satu lagi kenapa EBM yang sekarang itu tidak cocok untuk akupunktur adalah demikian. Ini bahkan kalau misalnya untuk obat ya, kita mau cari itu apakah obat bekerja. Ya, ini obat kimia yang saya katakan. Ya, obat kimia apakah bekerja? Misalnya saja saya mau cari obat untuk Alzheimer. Jadi target populasinya itu adalah orang-orang yang Alzheimer. Nah, tapi tidak semua orang yang mempunyai Alzheimer akan bisa masuk ke dalam uji klinik saya. Saya akan eh, saring lagi sehingga ada beberapa orang saja yang bisa memenuhi persyaratan masuk uji klinik. Nah, itu yang disebut sebagai eligible population. Nah, yang lain kenapa tidak bisa? Oh, misalnya aja, saya mau mengobatin Alzheimer. Ternyata bulan lalu dia mengalami stroke. Nah, saya hilangkan. Nah, itu namanya exclusion, di-exclude ya. Oh, ternyata pasiennya itu mengalami perdarahan. Nah, saya exclude lagi. Oh, ternyata dia punya Alzheimer's dan Parkinson. Saya exclude lagi. Dan lain-lain. Sehingga yang tadinya target populasi belum tentu semua bisa masuk menjadi eligible population. Sehingga apa yang terjadi? Makanya saya katakan, IBM yang sekarang itu tidak sempurna, tapi dia bisa berguna untuk kalau kita mempelajari obat. Seperti saya kan setiap hari mempelajari obat nih. Saya tetap menggunakan IBM karena ini adalah the best tool yang terbaik, tanda atau cara yang terbaik kita punya untuk golongan obat-obatan di mana saya bisa men-screen berbagai macam target populasi, tapi kita juga masih kurang-kurangin eligible populasi sehingga saya mendapatkan sampel yang tidak memenuhi persyaratan. Tadi misalnya Alzheimer's tambah myocardial infarct, Alzheimer's plus congestive heart failure, itu saya pasti exclude. Karena saya tidak mau populasi saya terkontaminasi oleh penyakit-penyakit lain. Hanya yang Alzheimer's. Sehingga kalau kita lihat di sini hanya eligible population Alzheimer saja yang masuk dalam uji klinik dan itu akan menjadi sampel. Nah, ini sebetulnya tidak kondusif dan tidak perfect ya. Mengapa? Karena bahkan untuk para dokter pun dia tidak akan bisa menolak pasien-pasien yang mengalami masalah dengan Alzheimer's. Oh, ternyata dia punya hipertensi, tidak mungkin dia akan mendapatkan pasien Alzheimer saja di dalam apa namanya kliniknya dia. Sehingga kalau kita lihat, ya, tapi itu di-exclude dari studi. Nah, bagaimana? Kita tahu mau. Nah, tapi inilah kekurangan dari evidence-based medicine yang kita punya sekarang. Karena kita mengeksklut banyak sekali orang yang harusnya eligible for therapy, tapi karena keterbatasan data statistik di mana kita tidak mungkin menginklusi mereka yang mempunyai comorbid, sehingga kita harus exclude mereka. Padahal dalam keseharian pasien itu akan datang dengan komorbiditas,
berbagai macam keluhan. Ya dia mempunyai Alzheimer ditambah dengan GERD, Alzheimer ditambah dengan hipertensi, Alzheimer dengan macam-macam ya. Mungkin minggu lalu atau 2 bulan lalu mengalami stroke, bisa juga. Itu semua di-exclude. Nah inilah kekurangan daripada evidence-based medicine karena kita seakan-akan hanya memiliki kesempatan untuk studi benar-benar pure patient yang benar-benar memenuhi persyaratan saja eligible sehingga dimasukin dalam sampel daripada population itu ya. Nah, ini contohnya ini adalah uji klinik yang baik ya. Di sini randomized trial comparing simulated acupuncture and usual care for chronic low back pain ya. Jadi di sini kita lihat di sini tidak pakai placebo, tapi dia memakai standard care, yaitu usual care for chronic low back pain. Sekarang pertanyaannya, kalau kita bandingkan dengan usual care for low back pain, tapi kita pakai akupunktur dan simulated akupunktur menggunakan elektroakupunktur, nah ini hasilnya baik atau tidak? Itu intinya ya. Nah kalau kita lihat di sini, ini adalah uji klinik yang baik, memenuhi IBM secara medis. Mengapa? Karena dia ada comparison dan juga terrandomisasi. Dan lihat di sini berapa orang pasien yang masuk di dalam uji klinik ini. 638, tidak gampang loh. Mungkin pasien aja cuma 10 orang per hari. Kalau Anda mau masukin 638 ya kapan kelarnya? Ya, dan ini dia lihat malah sampai 8 minggu, 20 minggu sampai 52 minggu, 1 tahun. Dan ada kelihatan ya bahwa akupunktur adalah efektif untuk low back pain ya. Nah, ini adalah studi klinik yang baik dan ini yang disukain oleh para dokter. Buktinya apa? Yang mendesain juga para dokter ya, ada PhD, ada MD di sini medical doctor ya. Sini juga PhD, ada MD lagi ya, PhD dan mereka ini adalah orang-orang medis yang mencari bukti daripada akupunktur. Nah, tapi intinya apakah hanya MD, PhD yang melakukan uji klinik? Ya, harusnya ke depannya tidak demikian. Tidak harus MD, PhD saja yang melakukan, kita yang akupunktur terapis juga harus bisa melakukan hal seperti ini ya. Nah, pertanyaannya adalah demikian. Kalau untuk kita di Indonesia, saya sudah berpikir berkali-kali, apakah yang dibutuhkan adalah IBM yang seperti ini? Tentunya tidak. Karena apa? Karena ini sangat stringent. Pastinya dia sudah mengikuti good clinical practice, makanya dia masukin 638 pasien ya, kemudian di randomize secara akupunktur, standardized, simulated, walaupun termasuk usual care, dan sampai diikutin sampai 1 tahun ini, 52 minggu. Benar loh ya, ini sudah bertahun sakit secara kronik. Apakah setahun kita terapi sekarang, sekarang misalnya hari apa ini, tanggal 13 Juli hari ini 2025, kalau kita terapi 13 Juli 2025, apakah P-nya masih hilang 13 Juli 2026? Itu pertanyaannya. Dalam waktu setahun, berani nggak kita sebagai akupunkturis menjanjikan pada pasien 1 tahun lagi pasti masih hilang itu chronic low back pain. Nah ini yang mereka lakukan. Ini karena mereka sudah mempunyai standar. Mereka tahu bahwa dengan terapi demikian maka hilang itu pain-nya dan memang di dalam paper ini hilang pain-nya 1 tahun ya. Kita bisa nggak menggunakan cara yang sama, kepastian dan kepintaran kita untuk mendapatkan promising treatment and promising result seperti yang ditulis di dalam uji klinik ini ya. Nah, ini yang saya katakan. Saya sudah memikirkan hal ini berulang-ulang ya. Kesimpulan saya adalah demikian. Pada waktu kita melakukan uji klinik seperti yang kita lihat papers yang sebelumnya, kita mendapatkan efficacy ya. Saya tidak tahu di sini tulis apa enggak, tapi di sini pokoknya intinya itu hasilnya adalah efficacy ya. Nah, ini artinya itu superior kepada treatment. Treatment apa sebelumnya? Ke treatment usual care, ya.
Nah, ini adalah yang kita dapatkan dari hasil uji klinik. Sangat valid karena sudah terbukti dia bisa 1 tahun kemudian masih hilang itu apa namanya chronic low back pain-nya dengan menggunakan akupunktur hilang dengan single intervention saja. Nah, tapi mungkin untuk kita di Indonesia tidak harus menggunakan EPM berdasarkan efficacy. Kita bisa menggunakan EPM berdasarkan effectiveness. Nah, apa bedanya efficacy dan effectiveness? Kalau efficacy ini adalah bagian daripada uji klinik yang kita sudah lakukan secara desain uji klinik, jadi harus berbasis yang disebut sebagai cara uji klinik yang baik atau CUKB. Badan POM itu punya guideline-nya, punya cara standarisasinya CUKB. Ya, cara uji klinik yang baik atau bahasa Inggrisnya namanya GCP, Good Clinical Practice. Nah, tapi kalau pasien-pasien yang datang masuk ke ruangan kita, ke klinik kita, kita tidak harus menggunakan efficacy, tapi kita menggunakan effectiveness. Artinya, efektif dalam menghilangkan pain atau keluhannya dia. Jadi intinya kita tidak harus menggunakan standar terapi yang apa kita gunakan uji klinik. Jadi evidence base-nya tidak harus setinggi daripada efficacy uji klinik dari GCP, cara uji klinik yang baik. Tapi kita bisa menggunakan EBM, evidence based medicine, yang tetap menggunakan effectiveness dan masih valid. Ya, high external validity, artinya sangat valid dan bisa dipertanggungjawabkan, tapi masih praktis, pragmatis, ya. Jadi kita lihat overall effect, ya. Jadi kalau kita menggunakan misalnya jarum kepada pasien-pasien yang mengalami gangguan pencernaan, kita cari effectiveness saja, tidak harus mencari efficacy. Nah, inilah yang saya propose, di mana EBM di Indonesia kita gunakan apa yang disebut sebagai effectiveness, ya. Karena apa saya mempropos demikian? Karena sebetulnya kalau kita cari efficacy seperti ini kan sebenarnya dicari oleh medis, ya. Dari medis, dan saya tahu dari desainnya mereka pasti menggunakan titik spesifik yang memang sudah ketahuan. Padahal kita diajarin di sekolah akupunktur bahwa kita tidak boleh menggunakan hanya titik-titik itu saja. Yang kita gunakan adalah diagnosa dan bagaimana kita melakukan diagnosa yang benar pada pasien tersebut secara TCM. Tidak lagi walaupun kita melakukan banyak sekali ke terapi fisik, kita tetap masih branch daripada TCM. Nah, kalau TCM apa? Diagnosa. Ya kita tahu bahwa di sini ada macam-macam organ damage. Mana patologi, masalah masalah blood, ini kan patologi kan, atau angin, atau apa saja ya. Atau terjadi patologis apa? Patologis defisiensi, patologis stagnasi, dan lain-lain. Nah, ini kan tergantung daripada pasiennya, di mana kita tahu bahwa satu pasien mungkin mempunyai lebih dari satu pattern, bisa melalui beberapa pattern, dan bisa juga ada pasien-pasien tertentu dengan keluhan yang sama, patternnya beda-beda. Nah, ini yang kita gunakan sebagai diagnosa daripada TCM tersebut, ya. Jadi dengan perkataan lain, tidak ada satupun yang akan mendiagnosa, tidak ada banyak orang mendiagnosa yang sama. Setiap orang akan mempunyai impresi yang berbeda karena kita caranya untuk meraba daripada nadi atau melihat keluhan dari lidah dan lain itu beda begitu ya. Persepsi kita itu yakin saya beda. Sehingga kita tidak akan mempunyai kesempatan untuk pattern diagnosis yang sama. Itu akan susah sekali ya. Kecuali kalau nanti ke depannya kita menggunakan AI. AI-nya akan bisa distandarisasikan. Tapi sekarang masih belum pakai AI, kita akan mengalami kesulitan untuk menstratifikasi pasien-pasien mana yang masuk ke dalam IBM tersebut, ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Ya, kita hanya menggunakan efficacy saja. Dan ini contohnya ya. Kalau kita lihat salah satu paper menggunakan efficacy, ini ada paper yang di dalam bahasa saya adalah paper yang jujur. Di mana dia menuliskan semuanya kalau ini bukan akupunktur. Ini saya ngambil Chinese medicine, yaitu herbal di dalam cancer care, ya. Nah, di sini dilihat bahwa ada banyak sekali
terapi yang diberikan, ada yang single sebagai monoterapi, ada juga yang kombinasi ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kontrol trial yang dilakukan seperti ini adalah sebenarnya tidak standar ya. Tapi mereka ini orang-orang dari Beijing China ya, mereka mengakui loh, bahkan ada yang Western Sydney University mengakui bahwa memang IPM yang mereka lakukan itu tidak benar-benar bagus ya. Makanya saya katakan ini honest paper, mereka tidak membagus-bagusan papernya. Makanya kalau kita belajar membaca paper itu juga mesti hati-hati karena ada paper yang memang kelihatannya dibagus-baguskan. Kalau yang ini tidak, mereka jujur apa adanya, tidak bagus, tidak bagus. Karena mereka menunjukkan bahwa hasil yang mereka kerjakan itu tidak selalu standar. Makanya kembali lagi, kalau kita menggunakan seperti ini untuk efficacy, di mana standarisasi tidak ada, kita akan membuat paper yang tidak honest, yang tidak jujur. Justru kalau kita menuju ke effectiveness, kita akan lebih jujur. Nah, hasilnya apa ini yang paper yang jujur ini? Kita lihat ya. Contoh mana EBM yang masih dibilang sebagai EBM, tapi hasilnya kurang sebaik daripada efficacy tadi. Ya, nomor 1. Kita lihat di sini konklusi ya. Nih, half of the studies did not provide adequate information around patient diagnosis and recruitment. Artinya apa? Kan dia sebenarnya, sebelum melangkah ke sana. Kalau ini teman-teman, ini bukan uji klinik. Ini adalah review of controlled clinical studies. Dia menggunakan systematic review. Ya. Tapi ternyata banyak masalah dengan systematic review ini apa? Karena paper-paper hasil uji klinik yang mereka lakukan itu banyak sekali tidak memberikan informasi yang baik mengenai pasien, diagnosis maupun rekrutmen. Kemudian ditunjukkan di sini juga poor reporting of studies ya. Jadi studi-studi yang mereka analisa itu sebetulnya poor dan ditulis secara jelek pula sehingga susah untuk mendapatkan konklusi yang baik. Dan juga dikatakan walaupun mereka ngeklaim sebagai clinical trial clinical studies, tapi ternyata tidak banyak ya yang menggunakan prospektif clinical studies. Yang banyak adalah retrospektif. Ini artinya studinya sudah dilakukan tanpa desain yang baik, baru melihat hasilnya, melihat ke belakang pasien-pasien yang baik ini apa. Jadi seakan-akan itu dipilih-pilih pasiennya dari permulaan. Dan mereka lihatnya retrospektif sesudah dijalankan. Nah ini juga melanggar GCP. Tapi kalau kita menggunakan sistem yang demikian untuk ke FV, bukan efficacy tapi effectiveness, itu masih boleh ya. Sehingga tidak menggunakan ini honest ya, tidak menggunakan prospektif, kebanyakan dia menggunakan retrospektif. Nah, paper yang seperti ini tidak akan diakui oleh para medis. Kalau kita menggunakan seperti ini memang kita tidak akan banyak diakui oleh para medis. Tapi selama kita menunjukkan bahwa kita menulis apa adanya, mereka tidak mau juga harus mengakui ada loh efeknya, yaitu melalui efek lewat bukan efficacy, tapi lewat efektif. Jadi efektif. Herbal medicine yang mereka gunakan untuk kanker pasien di sini efektif untuk kanker pasien, tapi tidak efekasius secara farmakologi, tidak efekasius secara prinsip-prinsip GCP medis, tapi efektif dan bahkan efektif di dalam 7 type of cancer, lung cancer, paru, liver cancer, kemudian stomach cancer, breast cancer, esophagus cancer, colorectal, nasopharyngeal cancer. Ini efektif semua, walaupun IBM-nya di mata para dokter tidak sempurna. Karena apa? Karena mereka banyak menggunakan retrospective study dan juga kita banyak sekali menggunakan paper-paper yang tidak memenuhi persyaratan. Tidak completeness, inclusion dan lain-lain tidak memenuhi persyaratan dan banyak menggunakan retrospective study ya. Nah, disitulah maka kita bicarakan mengenai type of studies. Tadi sudah kita katakan yang paling tinggi adalah systematic meta-analysis randomized control trial. Ini yang nomor 1. Yang retrospektif tidak dimasukkan. Nah, tapi kalau menurut saya untuk konteks Indonesia, kita harus masih bisa menggunakan retrospective study ini. Asal kita honest dan kita jujur mengatakan apa adanya kelebihan maupun kekurangan
hasil daripada studi kita. Ya. Nah, ini contoh yang berikutnya, akupunktur untuk functional dyspepsia, ya. Ini adalah indigesti, ya, belum tentu GERD, ya, tapi intinya tidak bisa mencerna makanan dengan baik. Nah, yang ini adalah systematic review dan meta-analysis of randomized control trial lagi. Ini kalau kita lihat tadi, ini basisnya evidence berapa? Nah, yang jawab 3 salah, jawab 4 salah. Ini 1A yang paling tinggi. Hasilnya bagaimana? Nah, kita lihat berikutnya. Ternyata untuk melakukan systematic review meta-analysis ini, mereka menggunakan 793 hasil studi. Ini bukan pasien ya, ini adalah hasil studi, paper, publikasi. Tapi dari 793 ini, mereka harus melakukan inklusi mana yang terbaik untuk dimasukkan di dalam meta-analisis tersebut. Sehingga ada yang duplikasi, ada yang hanya memenuhi persyaratan judulnya dan abstraknya, ada yang full artikelnya tidak memenuhi persyaratan. Dari 793, akhirnya mereka menemukan yang terbaik hanya 16. Jadi kalau kita lihat di sini 793, 773 yang lain itu dibuang, di-exclude artinya. Mereka hanya menggunakan 16. Nah, dari 16 ini masih bisa kita ambil konklusi apakah memang akupunktur itu baik untuk functional dyspepsia. Nah, ternyata bahkan 16 ini ya, akupunktur itu juga mengeluarkan poor type of study, low quality of evidence. Nah, ini yang saya katakan. Memang IPM itu tidak perfect untuk akupunktur. Bahkan di dunia internasional mengakui itu. Mereka mencari daripada, tadi berapa tadi? Sudah 793 banyak di-exclude karena tidak memenuhi. 16 pun itu masih low quality-nya. Sehingga saya katakan kalau kita mau benar-benar mengikuti standar evidence-based medis, tidak mungkin dilakukan untuk akupunktur ini atau herbal terapi. Sehingga kita menggunakan yang dikatakan sebagai effectiveness tadi, retroaktif pun boleh supaya kita dapat data, ya. Nah, ini yang barusan kita lihat bahwa large quantity RCT, randomized control trial on acupuncture, contain within systematic review provide evidence that's conflicting, satu sama lain saling berlawanan, and inclusive, tidak bisa dikonklusikan, ya. Dan karena apa? Recurring methodological shortcomings, kekurangan daripada cara-cara melakukan randomized control trial. Sehingga memang benar, randomized control trial maupun evidence-based medicine yang kita punya itu tidak akan bisa menjawab pertanyaan dengan tepat secara medis. Makanya kalau kita bicara mengenai akupunktur effectiveness, nah itu yang the best yang kita bisa lakukan sehingga orang-orang medis juga masih percaya, tapi berdasarkan effectiveness. Jangan kita menggunakan standar-standar yang mereka klaim yang paling baik. Ya itu bagus, hanya untuk obat, di mana one drug, one receptor. Tapi kalau akupunktur tidak mungkin. Nomor satu diagnosanya tadi kita lihat pattern diagnosisnya beda, differentiasinya beda, kemudian sinyal yang mereka berikan juga beda, dan lain-lain. Sehingga dan tidak mungkin kita menggunakan satu titik saja seperti obat, kan kita menggunakan berbagai macam titik akupunktur. Demikian juga herbal medicine, kita pakai formula, kita pakai 5 atau sampai 8 herbal yang berbeda-beda. Sehingga tidak mungkin ini secara jelas, secara gamblang kita mengikuti kaidah medis untuk evidence-based medicine. Ya. Nah inilah shortcoming daripada evidence-based medicine, tapi kita masih bisa gunakan untuk akupunktur ini. Ya. Nah ini kembali lagi yang saya katakan, alternative medicine apakah compatible dengan IPM? Tidak 100%, dia compatible pada certain part saja. Jadi tidak mungkin bisa dilakukan 100% seperti obat. Bahkan untuk herbal, saya melakukan banyak sekali uji klinik herbal. Mungkin ada 120 uji klinik yang sudah saya lakukan untuk herbal ya. Berbagai macam herbal. Tidak semua herbal itu bisa mempunyai evidence yang baik. Karena apa? Gampangnya gini, kita kasih herbal medicine, dia pulang, dia makan kok sayur asem, dia makan pecel, dia makan apa aja ya.
sayur bening, apapun juga itu kan sama-sama dari plant, dari tanaman, sehingga pasti ada interaksi. Sehingga saya katakan kepada Badan POM, kepada Kementerian Kesehatan, tidak mungkin kita itu menggunakan evidence-based medicine yang digunakan oleh para farmakolog untuk mencari evidence medicine untuk terapi-terapi yang komplementer atau terapi-terapi integratif, terapi-terapi yang memberikan efek secara effectiveness, bukan efficacy, ya. Nah, disinilah gimana kita masih berpikir, apa benar ini tidak bisa? Memang tidak benar, memang benar, karena memang beda, ya. Secara perbedaan filosofis antara Western medicine dengan TCM yang saya katakan tadi, ya, kalau ini adalah individualized therapy, experience based, clinical observasi dari pattern differentiation dan lain-lain, ya. Dan di sini kalau ini lebih ke arah standardized, evidence based, banyak laboratorium eksperimentasi yang sudah dilakukan, pure chemical compound tadi, ya, one drug, one receptor dan lain-lain. Sehingga memang susah dilakukan evidence based yang secara medis, ya. Dan ini juga saya tunjukkan bahwa konten daripada TCM diagnosis yang beda. Karena apa? Karena pasien itu bicara, kita tidak menggunakan hasil laboratorium. Kita membicarakan komplain pasien itu subjective feeling. Oh, saya nggak enak, rasanya nggak enak, kok kembung gitu, ya. Discomfort, ya, kembung, atau ada perubahan abnormal dan lain-lainnya. Oh, sakit kepala dan lain-lain, tanpa kita bisa memeriksa secara pakai MRI, pakai apa dan lain-lain, ya. Nah, itulah yang membuat kita itu agak susah untuk melakukan evidence based berdasarkan TCM, ya. Juga ditambah dengan diferensiasi daripada simptom, diferensiasi daripada penyakit tersebut, ya. Kan kita bisa melakukan, oh ini masalah dengan jantung, ya. Masalah misalnya contohnya gini, orang yang depresi datang ke kita, pasti kita periksa, kalau saya sih periksanya ya, sun disturbance. Kalau sun disturbance pasti saya lihat jantungnya, ya. Apa namanya? Jantung daripada TCM. Itu kan bukan organ yang sebenarnya, tapi organ jantung untuk TCM. Tapi kalau para dokter, apalagi kardiolog, loh, kok depresi itu di otak, bukan di jantung. Nah, ini contohnya, ya. Alzheimer's, ya, masih ada sun disturbance-nya, ada masalah-masalah lain, mungkin ada masalah lain, stroke juga lain. Nah, itu juga ada. Kalau stroke misalnya ada masalah dengan wind, ya, dengan angin dan lain. Kalau para neurolog kan hanya di otak, brain, ya. Kita di dalam 5 organ kita nggak ada brain di situ. Itu ekstra organ, ya. Nah, jadi disinilah perbedaan-perbedaan di mana EBM yang sudah dibuat oleh para farmakolog, dibuat oleh para dokter itu tidak bisa 100% diaplikasikan kepada akupunktur maupun herbal medicine, ya. Wah, ini hanya hitung-hitungan saya, ya, banyak sekali yang saya pikirkan pada waktu itu, sehingga kalau kita lihat di sini, sebetulnya kalau kita evidence-based medicine untuk akupunktur, bisa dilakukan, tapi lewat retrospective observational study. Dan ini tetap bisa digunakan apa caranya? Tadi yang saya tunjukkan, ya, tidak harus randomized control trial, tapi bisa menggunakan cohort study, bisa menggunakan case control maupun cross-sectional study. Nah, ini mungkin agak asing di telinga para teman-teman sekalian, tapi ini kami para peneliti menggunakan bahasa-bahasa yang demikian, ya. Kita bisa menggunakan retroactive observational study, bentuk studinya ada cohort study, case control maupun cross-sectional study, ya. Nah, di sini memang kita kita mencari konsensus, seluruh dunia juga masih mencari konsensus nih. Uji klinik untuk akupunktur yang terbaik yang apa yang bisa kita lakukan yang bisa masih menunjukkan evidence-nya, ya. Nah, ini ditunjukin, ya, bahwa walaupun sudah ada 14.000 published, jadi yang sudah terpublikasi randomized control trials in akupunktur, masih banyak kekurangannya, termasuk mereportnya juga tidak benar. High risk of biasnya itu juga tinggi. Dibandingkan dengan uji klinik obat, pharmacological intervention, akupunktur terapis rely on procedural expertise. Nah, ini yang saya katakan. Setiap akupunktur terapis mempunyai expertise yang berbeda-beda.
Bahkan ada yang suka pakai hand and wrist acupuncture, ada yang pakai body acupuncture. Body acupuncture pun sukanya hanya di tangan atau di depan, di dada. Tidak suka di belakang. Back acupuncture juga tidak dilakukan. Ada yang juga menggunakan sistem-sistem scalp acupuncture. Ada yang menggunakan tongue acupuncture. Ada juga yang suka menggunakan elektroacupuncture. Tidak ada standarisasi sehingga expertise yang dipunyai setiap akupunktur terapis itu berbeda satu dengan yang lain sehingga mau distandarkan itu agak susah begitu ya. Nah, di samping itu juga banyak lagi penelitian ya. Apakah ada titik-titik yang diberikan efikasi yang lebih baik? Siapa yang bisa ngeklaim ST25 untuk misalnya untuk GERD dibandingkan dengan misalnya SP6 atau yang lain-lain atau ST22 ataupun apa saja atau ST8 itu lebih baik daripada satu dengan yang lain ya. Tapi kemudian pertanyaan lain, apakah kalau IBM berdasarkan satu obat satu reseptor, maka satu titik itu sangat sama dengan satu obat? Atau banyak titik sama dengan satu obat? Kemudian ada yang suka pakai titik jauh ya. Kalau pusing pakainya apa? Lever 3, Tai Chung dan lain-lain. Itu kan titik jauh ya. Bisa Apakah ada waktu 10 perbedaan menit antara lagi. titik jauh dan titik dekat ya? Kemudian kedalaman jarum yang kita tusukkan, ada yang menusukkan cuman 1/4 cun, ada yang masukin sampai 1 cun ke dalam dan lain-lain ya. Dan kemiringan jarum, ada yang tegak lurus, ada yang 15 derajat, ada yang asal ada nempel 30 derajat dan lain-lain, itu juga akan berpengaruh ya. Terus kemudian terhadap meridian, ada yang searah, ada yang berlawanan. Apakah bedanya berpengaruh? Nah, ini kan semua mempengaruhi hasil penelitian tersebut. Sehingga saya katakan tidak mungkin seperti satu obat, satu reseptor itu. Karena banyak sekali, belum lagi kompetensinya, dia suka style yang mana, ditambah dengan titik yang ditusuk itu pun tidak sama, satu orang, bahkan satu teman yang sekolah di misalnya di Malang, di Solo, di AIS, dimanapun jauh, di Surabaya, apakah pasti bahwa kita bisa menusukkan sama caranya, sama kedalamannya, sama arahnya terhadap meridian? Tidak bisa, pasti beda ya. Karena apa? Makanya dikatakan banyak problem dengan akupunkturisnya sendiri tidak standar. Ini masalahnya. Kita melakukan menggunakan kompetensi dan ekspertis yang berbeda-beda. Tapi pertanyaannya, apakah pasiennya tidak sembuh? Loh, pasiennya bisa sembuh kok. Walaupun saya nusuk 15 derajat, satunya nusuk 90 derajat, jadi tegak lurus. Satunya cuma 1/4 cun, satunya 1 cun. Saya bisa klaim sembuh kok. Semua orang akan bisa klaim sembuh karena mereka adalah punya ego dan punya kebanggaan terhadap hasil terapinya sendiri. Nah, tapi kalau kita lakukan randomized control trial, kita nggak tahu mana yang benar-benar sembuh, mana yang enggak. Kayak hanya kalau kita pasiennya banyak, kita hanya mengerti bahwa, oh ya ini karena pasiennya cukup untuk dilakukan uji klinik sehingga banyak menemukan data dan hasil yang baik sekali. Tapi kalau kita kita melakukan benar-benar ini, kita akan ketahuan loh satu hari mana yang menimbulkan hasil yang baik. Nah, karena itu melalui efficacy. Karena itu saya mendesain, saya mengusulkan tidak melalui efficacy, tapi menggunakan effectiveness. Efektif dalam klinik saya. Pasiennya boleh klaim sembuh. Dia boleh klaim dia tidak usah kembali lagi setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu namanya sembuh. Dan itu efektif dalam klinik saya. Karena saya tidak mungkin melakukan IBM dengan baik. Maka dari itu saya tulis satu opinion paper sudah dipublikasi November 2024, miskonsepsi umum dalam evidence-based medicine, tantangan dan aplikasinya praktis klinik. Nah, di sini bisa dilakukan untuk para akupunkturis juga atau herbalis atau bahkan pijat pun ya, keterapian fisik yang lain itu juga bisa ya. Akhirnya dengan mengakui keterbatasan randomized control trial dan memberi ruang lebih besar pada bukti dunia nyata dan pengamatan langsung, EBM bisa dikembangkan menjadi pendekatan yang lebih komprehensif. Jadi tidak hanya melulu randomized control trial dan lebih adaptif terhadap berbagai kebutuhan klinis, termasuk kebutuhan klinis akupunkturis, kebutuhan klinis herbalis, kebutuhan klinis physical therapist, karena mereka juga ada masalah itu dengan physical therapist dengan IBM ya.
Dan juga akan meningkatkan keadilan dalam sistem kesehatan. Jadi sekarang ini tidak adil karena yang dianggap IBM adalah obat. Dokternya Basel, memang Basel ada uji klinik yang bagus. Lalu kita bilang bagus, pakai sistem bukan efikasi, pakai sistem itu tadi effectiveness, tapi adil. Tetap dibilang sistem kesehatan adil. Kalau sekarang tidak. Banyak dokter yang tidak percaya, kecuali kalau dia spesialis akupunktur, ya. Nah, ini makanya ini hal-hal yang kita bisa lakukan gitu ya terhadap EBM ini. Jadi ini jangan diterima mentah-mentah apa adanya. Kita kalau harus membaca paper juga harus hati-hati. Bukan semua paper sudah dipublikasi itu baik. Ada banyak yang tidak benar dan tidak memenuhi persyaratannya. Nah, kemudian ini. Mengapa saya katakan kalau menggunakan effectiveness itu baik sekali? Karena ada di dalam uji klinik itu yang disebut sebagai statistical significance versus clinical significance. Yang mana yang penting? Ya. Nah, kita lihat. Nih contohnya ini saya kasih ya. Kalau kita lakukan uji klinik yang benar, itu statistik. Ini kalau P-nya di atas 0,05 ya. Ini tidak boleh, artinya tidak signifikan. Kalau P kurang dari 0,05 disebut signifikan. Ini ya. P di atas 0,05 tidak signifikan. Nah, tapi masalahnya sekarang ya ini kalau kita lakukan di sini negatif nih hasilnya nih ya. Tapi kalau pasien-pasien yang datang ke rumah kita, datang ke klinik kita tidak boleh menolak semua. Sehingga pertanyaannya apakah itu mempunyai benefit? Efek daripada terapi itu punya benefit. Nah, ini disebut ya benefit karena yang masuk ke yang hijau-hijau ini tanpa dilakukan statistical significant. Tetap menggunakan benefit. Maka kalau misalnya saja teman saya menggunakan untuk gangguan lambung. Oh, saya menggunakan ST36. Oh, saya menggunakan SP6 contohnya. Oh, saya menggunakan ST22 atau apapun juga ya. ST25 contohnya ya atau 22 25 BL berapa gitu ya. Mereka nunjukin bahwa kita bisa pasiennya tidak bilang pasiennya bilang sudah sembuh dan baik, ya kita pakai itu. Nah, ini yang disebut sebagai bukan statistical significant tapi yang disebut sebagai clinical significant. Nah, ini yang disebut sebagai bukan efekasi. Kalau efekasi itu ini kurang dari 0,5. Ini yang disebut sebagai efektif. Titik-titik yang saya gunakan itu sangat efektif. Padahal kalau kita lihat di sini, kalau kita lakukan uji klinik, P-nya 0,25. Berarti apa? Berarti di sini ini efektif. Tapi yang sini, misalnya yang ini usage masih dalam beneficial, tapi tidak menurut ini, ya kan? Tidak. Jadi yang kita gunakan adalah yang clinical significant, bukan statistical significant. Nah, ini bedanya nih, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka kita gunakan sebagai positive response, ya. Positive response ini akan melihat bahwa hal-hal yang tidak statistically significant tapi masih mendapatkan clinicalnya masih signifikan secara klinis, secara effectiveness, ya. Dengan perkataan lain, best practice guideline yang kita akan buat di akupunktur melalui Hakti atau yang lain tidak harus statistically significant, tapi bisa clinically significant atau clinically effective. Walaupun dia tidak statistik significant. Jelas ya? Jadi yang kita mau adalah yang clinically effective, clinically significant. Tidak harus statistically significant. Why? Karena kembali lagi, nature daripada sistem kita itu beda dengan obat. Sehingga kita harus mencari metode sendiri yang bisa menunjukkan benar-benar mana yang benar-benar diterima sebagai evidence. Sehingga kalau kita kembali lagi ke piramida ini, maka kita harus menerima bahwa kadang-kadang uji klinik untuk akupunktur itu tidak harus yang randomized control trial. Kita bisa menerima cohort study, kita bisa menerima case control study,
Bahkan kita bisa menerima case studies atau bahkan animal studies. Tidak ada salahnya, tetap evidence based, EBM, walaupun tidak mengikuti kaidah medis yang harus yang paling atas. Ya, jadi poinnya malam ini, take home message adalah itu. Bahwa kita dengar EBM, para dokter mempertanyakan apakah akupunktur ini evidence based, mempunyai bukti, uji klinik, dan lain-lain. Ya, kita masih bisa lakukan uji klinik, walaupun tidak sama dengan mereka lakukan uji klinik. Tapi kita masih dengan confident, kita dengan tenang bisa menunjukkan bahwa kita itu juga mempunyai evidence based medicine. Ya, berdasarkan evidence. Walaupun kalau berdasarkan ini memang levelnya sedikit di bawah dibandingkan dengan obat-obatan. Ya. Oke, berikutnya ya ini kalau misalnya efficacy dibanding effectiveness, maka role of patient feedback. Jadi apa yang pasien katakan itu penting sekali. Ya, karena mereka itu merasakan bahwa healingnya ada di dalam diri sendiri, di dalam diri mereka. Hasil daripada terapi kita. Mau terapi apa aja ya. Jadi ini adalah menunjukkan eh, effectiveness bukan efficacy ya. Oke, berikutnya. Nah, ini kembali lagi. Kira-kira ini kan ya evidence yang paling bawah laboratorium animal. Ini evidence yang paling atas ya, tidak harus paling atas. Nah, tapi seperti ini. Influence of acupuncture on pain perception, dia tidak bilang uji klinik ya. Dia tidak bilang systematic review meta-analysis, dia tidak bilang uji klinik, dia bilang influence of acupuncture on the pain perception, persepsi. Artinya ini pasti bukan efficacy, tapi effectiveness. Threshold of muscle submitted to repetitive pain. Artinya apa? Ini masih bisa diterima sebagai evidence untuk akupunktur, walaupun bukan randomized control trial, walaupun bukan systematic review, walaupun bukan sebagai meta-analysis. Dan ini masih bisa diterima sebagai apa? Cohort related atau case control study, tapi masih menjadi evidence untuk akupunktur. Ya. Oke, jelas ini slide yang terakhir. Maka bisa dikatakan bahwa akupunktur adalah terapi yang efektif. Dia bisa digunakan sebagai soul standing. Jadi terapi yang monoterapi atau terapi digabungkan dengan terapi lain, digabungkan dengan medis dan lain-lain. Apapun juga kita bisa melihat bahwa hasilnya adalah baik sekali dan masih mempunyai evidence base yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga para dokter, para medis, para siapapun juga yang mempertanyakan keaslian daripada hasil terapi akupunktur itu tidak perlu dipertanyakan lagi karena hasilnya adalah baik sekali ya. Jadi Anda mau menggunakan apa saja ya style akupunktur yang Anda gunakan silakan. Nah, ini saya udah belajar juga ini berbagai macam style akupunktur. Ini guru tung saya, ini juga guru Brad Wisden, saya juga belajar sama dia, mau balance acupuncture, tung akupuncture atau choose scalp acupuncture. Ini menggunakan Jeremy Steiner, guru saya elektroakupunktur. Ini neuroanatomical akupunktur atau dia juga ini kalau lebih ke physical fisioterapi akupunktur. Apapun juga yang Anda pakai, it does not matter karena at the end kita melihat daripada hasil yang baik sekali, effectiveness. Ini juga guru saya, Prof. Kusnadi, kami menulis buku bersama. Kalau ini lebih ke arah neuroanatomical akupunktur, beliau lebih percaya kepada hasil daripada elektroakupunktur dan sistem daripada meridian yang beliau studi dan lain-lain. Yang terakhir kalau nggak salah ada ini Dr. Kiki ya. Dr. Kiki guru saya herbal dan lain-lain. Kami nulis buku bersama Intisari Kesehatan Wanita menurut pengobatan tradisional Tiongkok ya. Nah, tapi intinya apa ya teman-teman ya, bahwa apapun style Anda gunakan, mau body acupuncture, mau tung acupuncture, mau apapun wrist ankle acupuncture, mau pakai zaps, scalp itu udah macam-macam ya. Jasunfa, ada yang Chu, ada yang satu lagi apa, bahkan yang kemarin yang keempat saya pelajarin juga untuk beberapa pasien demensia dan lain. It does not matter. Karena at the end yang akhir adalah kita menusukkan jarum.
Dan sekarang dipertanyakan juga ada satu buku. Apakah tempat kita menusukkan jarum itu ada mempunyai efek tertentu? Apakah itu tergantung daripada saraf di daerah situ? Sekarang yang kita pelajarin adalah kita percaya bahwa akupunktur itu kerja karena apa? Fascia yang mempunyai yang bersifat sebagai kapasitor dan juga konektor di antara satu sama lain. Tapi sekarang makin banyak teori-teori yang baru yang menunjukkan bahwa mungkin tempat di mana kita bisa menunjukkan dan kita menusukkan tuh maybe it does not matter. Nah, ini evolusi daripada dunia akupunktur. Nah, jadi makanya itu sekarang orang tuh membuat akupunktur yang macam-macam ya. Ah, sehingga tidak ada lagi hipnopunktur dan lain-lain. Waduh, seorang sangat kreatif dalam hal ini. Tapi saya percaya bahwa apapun yang Anda gunakan, saya percaya teori Bruce Lee ya. Bruce Lee itu dia cuma satu style ya. Satu style tapi dia eh, kuasai satu style sampai mendalam. Dibandingkan dengan orang yang berstyle yang berbeda-beda, tapi hanya cetek-cetek. Kalau Bruce Lee katakan pakai satu style. Kalau Anda tahu kungfu, pakai kungfu, tapi tahu kungfu sampai psikologi. Pak, lawan Anda itu mau bergerak gimana, saya mesti pakai teknik kungfu yang mana. Nah, itu yang kita gunakan ya. Daripada kita belajar ini, setiap orang ngasih pelatihan nih. Wah, banyak banget pelatihan sampai bingung saya. Makanya saya udah berhenti ada pelatihan-pelatihan ya. Tapi kita gunakan hanya satu style, tapi kita mendalam daripada banyak style, tapi ceplok sana, ceplok sini, ya tahu lah, oh kalau ditanya, oh tahu, gua tahu banget. Padahal kita tidak tahu karena kita hanya mengalami sedikit-sedikit ya. Mendingan satu style tapi dalam. Nah di situ kalau kita lihat bahwa penggunaan akupunktur sangat evidence-based, penggunaan akupunktur akan menghasilkan terapi yang baik sekali dan tidak kalah dengan terapi-terapi lainnya. Oke, saya rasa itu yang saya bisa sarikan malam hari ini. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga berguna. Oke, terima kasih Prof. Raymond. Kasih. Kita buka sesi tanya jawab ya. Siap. Silakan, mau raise hand, silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau belum ada yang mau bertanya, saya yang bertanya, Prof. Siap, Bu Christine. Iya, enggak, ini cuma untuk konfirmasi ya, Prof. Ya. Tadi efficacy sama effectiveness. Apakah itu sama dengan, efficacy itu sama dengan deduktif kalau kita melakukan penelitian, terus effectiveness itu induktif gitu, Prof? Iya, sebetulnya nggak gitu ya. Sama sebenarnya dua-duanya itu adalah deduktif ya. Oh, Cuma bedanya kalau efficacy itu harus bisa diukur dengan statistik. Jadi jadi ini ada misalnya kita menggunakan titik akupunktur dibandingkan dengan terapi lain atau dibandingkan dengan tanpa akupunktur atau sham akupunktur. Contohnya, saya mau menggunakan ST25 atau ST36 ya, dibandingkan dengan satu titik akupunktur yang tidak ada titiknya. Jadi mau boleh di mana saja, mau di kepala, dimanapun juga. Nah ini kan sudah ada perbedaan ya. Nah itu kalau kita apakah titik ST36 ini mempunyai beda. Nah, itu namanya efficacy. Jadi kita bisa hitung secara statistik, ya. Nah, dibandingkan dengan uh, effectiveness. Nah, kalau effectiveness ini tidak harus dibandingkan dengan satu sham. Kita bisa taruh misalnya saja ST36 ditambah dengan ST25 ditambah dengan apa SP6. Pasiennya baik apa tidak? Jadi tidak harus statistik. Itulah bedanya. Dua-duanya deduktif ya. berarti kalau untuk efektivitas itu kita bisa lakukan studi kasus gitu. Kalau untuk yang efficacy itu berarti dengan sampling ya, Ya, Prof? harus uji klinik dengan sampel dan kita Ya, mempunyai infusion kuantitatif berarti. Kalau kuantitatif. yang Betul. itu kualitatif. Ya, Oke, terima kasih, Prof. Ya, ya. silakan Tapi tadi Pak Tirta. ya, Ada yang mau bertanya, Pak Tirta? Silakan. Oh, iya, iya. Eh, sebetulnya pertanyaan saya mirip Bu Lilis tadi antara effectiveness dan efikasi. Tapi saya ada terus terang terima kasih sekali Profesor. Jadi pemaparan Profesor itu sangat menggelitik ya. Jadi saya juga merasa tadi sempat kayak apa ya, kayak
lah nasib kita kok seperti itu sih akupunturus dibanding teman-teman dari medis ya, kedokteran medis ya. Tapi saya pikir ya ini tantangan buat kita, terutama dari Hakti ya, apalagi Pak Badri ini masih semangat muda. Bagaimana kita bisa bisa menunjukkan lah, menunjukkan bahwa akupuntur ini memang ada perannya ya. Jadi memang kalau saya lihat ini perjuangan yang sangat panjang kalau kita harus meyakinkan semua dokter untuk mengakui akupuntur ini. Karena memang beda seperti Pak Raymond tadi bilang, memang beda udahan diagnosanya aja sudah beda. Masa jarum mau disamakan dengan obat? Jelas nggak mungkin ya, apalagi herbal yang begitu kompleks. Kemudian walaupun kita bisa mengekstrak satu satu molekul atau satu senyawa, tapi kan kita susah kan, karena seperti tadi Pak Raymond ngomong, begitu kita makan satu ekstrak dari herbal, kita makan bayam, makan pecel ya, susah juga. Ya mungkin tantangan kita ya bagaimana kita praktek secara benar, kemudian tidak untuk tidak over promise juga ke pasien-pasien. Kalau saya bilang ya sudahlah, biarkan pasien yang berbicara. Entahlah, tapi jangan sampai medis atau dari pihak kesehatan itu membatasi kita atau mempersulit lah, istilahnya mempersulit kita untuk berpraktek. Toh nanti yang akan kembali kan pasiennya. Dari pasien klien kita akan merasakan manfaatannya atau tidak. Tapi nyatanya dari jurnal-jurnal, kemudian juga banyak dari kita dengar-dengar, wah saya sudah berobat gini-gini, ternyata akupuntur bisa membantu. Kita bukan saingan, tapi kita merupakan satu komplain ya untuk mungkin ada beberapa yang medis lebih bagus atau lebih cepat ya, tapi ada beberapa yang memang medis tidak bisa menanganin sehingga akupuntur atau herbal ini lebih baik. Nah ini memang kalau ini pendapat saya aja Pak Raymond, jadi memang ini Ya. perjuangan yang mungkin nggak ada habisnya kali saya bilang gitu. Tapi boleh nggak Pak Raymond kasih pendapat, kasih gambaran bagaimana kok kiblat dari akupuntur ini dari Cina. Bagaimana di Cina sendiri antara medis barat di Cina dengan akupuntur tradisional di Cina? Terima Ya. kasih. Oke, terima kasih Pak Tirta ya, pertanyaan yang baik sekali ya. Nah, saya mulai dari cerita dari luar negeri dulu ya, mau di Cina mau di mana. Nah, ini bedanya di Indonesia sama mereka gini. Kalau di Cina atau di India atau dimanapun juga, itu ada satu memang eh, kementerian yang mengikuti traditional medicine, mau akupunktur, mau herbal medicine, itu memang dipelihara. Sedangkan di Indonesia, kita juga hanya punya satu, Kementerian Kesehatan. Yang menurut pendapat saya itu tidak benar juga. Tulisannya kesehatan, tapi yang diurusin dokter-dokter. Jadi yang diutamakan adalah medis. Jadi mestinya itu Kementerian Kedokteran, like it or not. Sehingga praktisi-praktisi seperti kita ini menjadi dianaktirikan, like it or not. Karena tidak ada yang ngurusin. Tidak ada yang benar-benar peduli dimasukkan di dalam keterapian fisik. Padahal sebetulnya akupunktur itu bukan keterapian fisik saja ya. Hal yang lain, kalau terapian fisik kan berarti sama aja yang tukang pijat, sama dengan fisioterapis gitu. Padahal kita bukan hanya ngurusin pain, kita ngurusin tubuh, bukan hanya musculoskeletal saja gitu. Nah ini yang harus kita pikirkan. Nah tapi yang tadi yang Pak Tirta katakan memang benar. Kita ini memang pasien yang harus dipersenjatai, kita harus berani mengiklankan diri, mensosialisikan diri bahwa akupunktur itu adalah hal yang tidak asing lagi dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tapi menurut saya ini masalahnya adalah bukan di orang-orang yang sudah praktek agak lama, yang sudah punya nama. Tapi anak-anak yang baru lulus, yang baru mendapatkan lisensi, ini agak susah mendapatkan pasien. Saya yakin di daerah sana, di daerah mereka, apalagi di daerah ya, pasti ada kompetitornya itu dari seorang dokter atau seorang perawat yang melakukan akupunktur. Dan mereka tuh selalu banyak pasiennya. Karena apa? Karena mereka sudah bagian daripada itu tadi, Kementerian Kedokteran. Sedangkan kita tidak punya kementerian. Kita dimasukkan dalam Kementerian Kedokteran, tapi pasti anak bawah. Nah makanya itu,
Kalau saya usul kemudian lo suka atau tidak, kita mesti upgrade kompetensi, upgrade ilmu. Yang tadinya D3, kita harus mengeluarkan D4, nanti satu hari akan jadi profesi. Nah, ini udah sama kayak dokter nih. Kalau udah ada D4 ya, sekolah dokter, sarjana kedokteran, dia menjadi profesi dokter, jadi ada sarjananya, ada profesinya. Nah, di situ kita bisa menunjukkan kita, tidak kita kalah loh, sekolahnya bukan hanya 3 tahun, kita sekolahnya mungkin 4 tahun, 5 tahun. Itu membutuhkan kemauan kita untuk kembali bangku kuliah, dan untuk itu paling tidak one step closer to Kementerian Kedokteran. Itu menurut saya, itu nomor satu. Nomor dua, kita ya Pak Solikin Bakri, kita harus tetap konsisten menyuarakan hak dan wewenang akupunktur terapis. Jangan sampai kalah dengan orang-orang lain. Jangan sampai kalah dengan profesi-profesi lain. Karena sampai sekarang ini belum terkenal Hakti ini. Ya, teman-teman saya tahu Hakti karena saya menyuarakan. Tapi kalau di daerah-daerah, apakah mereka dikenal Hakti sebagai satu-satunya organisasi akupunkturis yang akupunktur terapi yang diakui oleh Kementerian Kesehatan? Itu belum. Sehingga Anda harus keluar lebih banyak di media-media massa, di apa namanya YouTube channel, di konten-konten kreator. Seperti itu memang like it. Itu yang digunakan oleh teman-teman yang lain gitu ya. Untuk menunjukkan, bukan hanya nunjukin praktek saya ini ya, saya praktek ini bukan, tapi akupunktur sebagai suatu profesi. Itu yang harus jadi dengan perkataan lain, kita ini adalah satu-satunya organisasi profesi yang benar-benar bersekolah akupunktur gitu. Bukan orang sekolah dokter terus nggak punya kerjaan, dia nggak masuk ke dalam spesialis, susah masuknya, dia belajar akupunktur. Nah, itu yang banyak yang terjadi gitu. Sekolah dokter, kayak aku dokter, mau masuk spesialis ditolak, masuk spesialis jantung ditolak, penyakit dalam, ya udah deh, paling gampang kalau kecantikan masuk akupunktur. Nah, ini padahal mereka bukan daripada sekolah akupunktur yang sebenarnya gitu. Makanya itu kita harus menunjukkan tanggung jawab wewenang kita yang sudah diberikan oleh negara sebagai satu-satunya organisasi akupunktur terapis yang benar-benar bersekolah khusus untuk akupunktur. Nah, ini jadi kita naikkan harkat kita, kewibawaan kita. Itu yang bisa kita lakukan selain daripada upgrade skills dan edukasi itu. Begitu, Pak Tirta. Ya, Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih kasih. Pak Profesor. Ya. Oke, makasih. Apakah ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Oh, silakan Pak Ketum. Ya, baik, Matur suwun, terima kasih, Prof. Raymond. Mohon izin, Prof. Ini karena kebetulan kan saya juga membimbing mahasiswa begitu, ya. Ada yang rekan-rekan dari mahasiswa D4 begitu. Nah, Ya. beberapa kali itu eh, saya dalam membimbing skripsi begitu, pengambilan penelitian gitu, menggunakan randomized control trial. Kemudian untuk kelompok kontrol nih, Prof, kami itu bingung untuk kelompok kontrol itu kalau berdasarkan jurnal-jurnal yang sudah ada itu pakai placebo atau sham acupuncture dengan titiknya itu mungkin diplesetkan sekian senti dan lain sebagainya itu untuk Ya. hasil secara statistik itu selalu sama, Dok. Antara yang titiknya itu betul-betul dilakukan di titiknya sesuai dengan standar WHO itu dengan yang diplesetkan begitu. Nah, kalau menurut Prof sendiri itu untuk RCT ini, untuk kelompok placebo atau sham acupuncture ini yang baik yang seperti apa, Prof? Atau yang benar seperti apa, Prof? Ya, kalau menurut saya itu yang tadi yang saya katakan, ada teori baru bahwa it does not matter where you put your needle. Hasilnya baik juga gitu ya. Nah, kalau saya menggunakan sham akupunktur, kalau saya akan lakukan titik jauhnya aja, Pak Ketum. Titik jauh tapi yang tidak mempunyai titik yang kita tahu. Misalnya kalau mau mana SC36 kita pakai titik di telinga, titik di mana gitu. Tapi tidak punya titik akupunktur ya. Tapi daerah telinga atau daerah mana pokoknya titik jauhnya aja, tidak dekat-dekat. Karena kalau dekat-dekat masih ada efeknya karena di situ menurut saya nih itu dipengaruhi oleh syaraf yang sama. Jadi makanya masih kalau cuma 1 senti, 2 senti, 3 senti masih ada daerah-daerah situ ya. Ini contohnya kayak misalnya ST36 itu kelihatannya itu satu titik, 3 jun dari bawah patella dan lain. Padahal itu sebenarnya sebesar koin ya berapa ya yang
yang diameter 2-3 cm itu titiknya itu masih bisa tuh ST36 tuh. Sehingga saya katakan bahwa setiap manusia juga beda-beda ST36-nya itu mana. Jadi kalau kita lihat memang tidak waktu mereka itu buat titik akupunktur itu tidak spesify. Makanya dengan demikian sebeda-beda setengah senti, 1 senti masih ada efeknya gitu. Jadi kalau mau ya pakai titik jauh saja. Karena itu karena kita klaimnya untuk sham adalah bagian daripada kulit yang tidak mempunyai titik akupunktur dan tidak ada spesifikasi titik dekat atau titik jauh. Kalau saya pakai titik jauh, ya begitu ya Pak Ketum. Ya, terima kasih, Prof. Nah ini contohnya kalau mau pakai RCT, tapi ya pasti lama kalau RCT dan mungkin yang dipakai apa ya? Mungkin yang sederhana ya, hipertensi, boleh juga pakai quality of life. Nah, kedepannya saya mengusulkan eh, tidak hanya efficacy, tapi juga itu tadi effectiveness. Jadi quality of life boleh ya dilakukan gitu untuk apa pasien mahasiswa D3, D4 dan lain-lainnya. Ya, Ya, terima kasih Pak ya, Ketum. terima kasih, Prof. Terima kasih. Makasih atas pertanyaannya Pak Ketum dan jawabannya dari Prof. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Sudah? Sudah. Sudah, kita foto bersama ya. Pak Stanley, tolong dong. Ya, siap. Oke, dimohon bisa buka kameranya semua. Oke, satu. Oh, ini ada orang yang masuk ya sebenarnya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu 4. Erni, kelihatan nih Bu Erni. Oke, 1, 2, 3. Ini masih ada yang beberapa yang belum buka kamera. Ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Stanley, Terima kasih. Bapak Ibu sekalian mohon diisi link kuesioner yang ada di kolom chat. Oke, sambil menunggu pengisian, saya tutup dengan pantun lagi ya. Mentari sore mulai merunduk, hari berlalu terasa cepat. Cakep. Ruang kita usai dengan penuh sukacita. Ilmu dan kisah jadi bekal yang bermanfaat. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di taman kota. Terima kasih kami ucapkan setulus hati. Sampai jumpa di ruang kita berikutnya. Gimana teman-teman, sudah isi semua? Saya sorry ya, aduh saya kelewatan, baru masuk. Masih isi nih. Bentar. Sekalian saya informasikan untuk bulan depan edisi ketiga dari Ruang Kita tanggal 10 Agustus itu mengenai terobosan akupuntur untuk infertilitas wanita. Narasumbernya Ibu Juliana Chandra.
Silakan nanti akan saya share untuk link pendaftarannya. Bagaimana? Sudah diisi semua kuesionernya? Oke, sudah semua ya? Terima kasih Pak Raymond atas pemaparannya yang sangat inspiratif dan benar-benar membuka wawasan kita semua. Belum Bu Lilis, saya lagi di jalan, belum ngisi. Sebentar. Ya, silakan. Terima kasih juga kepada Pak Ketum yang bersedia untuk meluangkan waktunya, mengikuti acara kami, memberikan kata sambutan, memberi pencerahan dan semangat buat kami semua nih. Nanti, Makasih sudah diundang, Bu Christine. Terima ya, kasih Pak semua. Ketum, kita nanti tanggal 3 Agustus ada acara bakti sosial, Pak Ketum, di R. Petra Cilandak Barat. Itu bekerja sama dengan Puskesmas Cilandak. Kemudian tanggal 31 Agustus ada acara gathering tatap muka. Nah, nanti juga kami mau mengundang secara khusus kepada Pak Ketum untuk hadir di Jakarta. Tolong diagendakan, Pak Ketum. Terima kasih, Bu Lilis. Bagaimana ini? Sudah pada isi semua belum? Sudah Bu. Oke, sudah ya. Ya, terima Oke, kasih. terima Selamat kasih malam. Bapak Ibu Selamat malam. sekalian. Terima kasih Sampai semuanya. jumpa. Terima Bye-bye. kasih Terima semuanya. kasih. Izin live.